Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan dan keberkahannya ya, amin. Oke, dalam kesempatan kali ini bahasan kita mengenai teori-teori ekonomi. Teori ekonomi itu sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan tentang mekanisme kegiatan ekonomi itu sendiri. Secara global teori ekonomi itu ada dua, ada teori ekonomi secara mikro dan ekonomi makro. Terus perlu kita bahas juga, hal ini penting, bahwa dari tahun ke tahun, dari zaman dahulu itu banyak tokoh-tokoh dunia yang mencetuskan teori ekonomi yang sangat berperan penting dalam kemajuan perkembangan ekonomi. Seperti ada tokoh Adam Smith, terus kemudian David Ricardo, Irving Fisher itu. Terus kemudian kalau dari Indonesia itu ada Muhammad Hatta. Oke, untuk lebih jelasnya ulasan kita akan disampaikan. Yuk kita simak ulasan dari sahabat kita kelompok 3. Oke, silahkan. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ekonomi klasik Adam Smith. Teori ekonomi klasik Adam Smith dikemukakan pada abad 18 sampai dengan abad 19, mencetuskan lahirnya teori ekonomi kapitalis. Teori ekonomi Adam Smith ini mampu merubah perekonomian dunia bahkan hingga sampai saat ini. Adam Smith dijuluki sebagai bapak ekonomi karena pemikirannya yang jenius dan juga pemikirannya yang muncul tepat pada saat perkembangan industri yang sangat pesat. Ada dua hal teori ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu teori pertumbuhan ekonomi dan teori pembangunan ekonomi. Kedua sistem kapitalis ini diartikan sebagai kebebasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tanpa campur tangan oleh pemerintah dalam perekonomian. Teori ekonomi yang pertama yaitu teori pembangunan ekonomi. Dalam teori pembangunan ekonomi ini, Adam Smith mencetuskan pemikirannya terhadap tiga hal, yaitu hukum alam, pembagian kerja, dan juga proses penambah modal. Teori yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini, Adam Smith menyatakan bahwa dengan adanya sistem ini, negara dapat membuat pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Terdapat dua faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam teori Adam Smith ini, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan output total. Teori ekonomi klasik yang selanjutnya ada dari David Ricardo dalam bukunya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation tahun 1817. Dia mengemukakan teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan itu tergantung pada keunggulan komparatif, bukan pada keunggulan absolut. Keunggulan komparatif lebih menekankan pada kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan harga yang lebih murah dari pesaing, sedangkan keunggulan absolut lebih menekankan pada kemampuan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak atau lebih berkualitas dari pesaing. Yang kedua ada teori nilai tenaga kerja yang berbunyi nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Nah, jika standar hidup meningkat, maka upah yang dibayarkan kepada para pekerja itu juga akan meningkat dan otomatis harga produk atau jasa juga akan meningkat. Teori ekonomi klasik selanjutnya ada dari Thomas R.M. Dia berpendapat bahwa jumlah penduduk bertambah sesuai dengan deret ukur 2, 4, 8, dan seterusnya, sedangkan makanan bertambah menurut deret hitung 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi di sini dia berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk ini lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan makanan. Akibatnya jumlah makanan kerap kali tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat stabil jika ada tiga aspek kekuatan yang ikut bermain di dalam ekonomi tersebut. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja atau SDM, yang kedua ada modal, dan yang ketiga ada teknologi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang tokoh pemikir atau penopang teori pertumbuhan neoklasik, yaitu Harold Damore, yang mengemukakan pentingnya
pembentukan modal atau investasi sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Jadi menurut mereka, bila pembentukan modal telah dilakukan atau telah dilaksanakan, maka perekonomian diprediksi dapat memproduksi barang-barang dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya yaitu teori ekonomi neoklasik menurut Robert Solow. Yang pertama, Robert Solow menyatakan bahwa dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Yang kedua, Robert Solow mengemukakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada pertambahan penyediaan faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi kapital, dan tingkat kemajuan teknologi. Yang ketiga, teori Robert Solow mengatakan bahwa kemajuan di bidang teknologi dimasukkan sebagai faktor eksogen. Dan yang terakhir, menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan modal serta pertumbuhan penduduk atau populasi. Teori ekonomi neoklasik selanjutnya yaitu dari tokoh Joseph Alois Schumpeter. Schumpeter adalah seorang ekonomi Amerika Austria dan ilmuwan politik. Teori pertama kali dikemukakan pada bukunya dengan judul The Theory of Economic Development pada tahun 1934. Menurut Schumpeter, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para inovator dan wira swasta. Mengapa demikian? Karena kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para pengusaha. Pengusaha selain mampu meningkatkan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh kedudukan monopoli. Inovasi adalah perbaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru yang bersumber kreativitas.